sekali dia berhasil melipat pengalaman ya, membeli profesionalitas, maka pada saat itu dia akan menjadi korban dan akan dengan mudah juga mengorbankan orang lain untuk itu. Kalau kita salah memilih, maka itu juga akan berpengaruh pada banyak sekali sektor-sektor dalam sistem. Itulah konsekuensi dari memilih pemimpin. Mutual interdependent dengan misalnya bagaimana ketahanan ekonomi kita, bagaimana misalnya soal pengelolaan birokrasi kita, bagaimana misalnya soal harusnya generasi sekarang tuh milihnya tuh paslon yang kayak gimana sih Pak? Kayak tips nih dari Pak Gun dan Pak Tantan nih mungkin untuk generasi sekarang harusnya tuh milih paslon tuh yang kayak gimana sih? Apakah yang gimmicknya kah atau yang kayak gimana nya kah? Siapa dulu? Ya, Tantan dulu deh ya. Kalau dari saya satu ya, ada hal yang tidak bisa dilipat dan dibeli, yakni pengalaman. Oke. Jadi kalau anak muda mau dan mempertaruhkan masa depannya pada calon pemimpin bangsa, maka term yang saya sebutkan tadi, kalimat yang saya sebutkan tadi, orang yang tidak pernah menabung pengalaman, itu nanti pun dia tidak akan menjadikan pengalaman sebagai pelajaran, karena dia tidak memiliki itu. Tapi orang-orang yang kaya dengan pengalaman, maka dia akan memperlakukan orang lain, apalagi bangsanya, itu lebih terhormat. Gitu. Tapi orang yang tidak pernah menabung pengalaman, itu akan menganggap selain dia, itu bisa jadi budaknya. Oke. Dan itu bahaya banget ya. Mungkin kalau saya sih udah generasi lama ya, yang tinggal menyelesaikan tugas saja. Tapi teman-teman yang muda-muda ini, yang usianya masih panjang, usia politiknya masih panjang, usia budayanya masih panjang, usia psikologisnya masih panjang, itu kalau misalnya salah pilih, maka menderitanya tidak 5 tahun. Karena sekali dia berhasil melipat pengalaman ya, membeli profesionalitas, maka pada saat itu dia akan menjadi korban dan akan dengan mudah juga mengorbankan orang lain untuk itu. Jadi nanti 2 periode, 4 periode, 5 periode, udah kita kembali lagi lah ke zaman Orba ya. Bill Clinton itu pernah cerita ke Gus Dur. Dia bilang, waktu saya masih kuliah, Presiden Indonesia itu Pak Harto. Waktu saya jadi gubernur Arkansas, Presiden Indonesia itu masih Pak Harto. Waktu saya jadi Presiden Amerika Serikat, Presiden Indonesia masih Pak Harto. Kebayang nggak coba hidup begitu ya? Itu menyedihkan, kamu kalau punya riwayat hidup presidennya itu saja gitu. Itu terus kayak nggak ada perubahan, kayak nggak ada sesuatu yang transformasi secara radikal. Padahal kalangan muda itu sesuatu harus punya pikiran mendobrak, mendisrupsi, mendekonstruksi. Karena dari situlah kemudian pikiran-pikiran kreatif itu bisa bukan hanya tumbuh, tapi berkembang. Tahu nggak kenapa di Amerika entrepreneur itu jumlahnya sampai 35% ya? Karena itu tadi, mereka menembus seluruh kebekuan yang biasanya dibangun oleh oligarki itu. Seseorang yang berkarir kemudian langsung di puncak, itu akhirnya udah saya bikin aja usaha sendiri. Di Silicon Valley itu setiap tahun, di Silicon Valley saja ya, di situ, di tempatnya Facebook lahir, di tempatnya itu lahir, setiap tahun itu berdiri 4.800 perusahaan. Itu setiap tahun, dan kebanyakan didirikan oleh, itu 4.800 perusahaan baru maksud saya. Dan itu kebanyakan didirikan oleh anak muda. Dan pada akhir tahun itu mereka tinggal sekitar 1.800 sampai 2.000-an. Artinya memang ada yang mati, tetapi yang hidup lebih banyak. Nah,
Kenapa mereka bisa hidup? Karena itu tadi, anak muda yang punya ruang kebebasan untuk membangun satu semangat yang merit sistemnya jalan, dan akhirnya dia bisa berkarir. Bahwa nanti ke depan dia jadi apa, itu kan tidak pernah tahu. Tapi paling tidak, dia bisa menabung pengalaman. Dan itu yang paling penting. Kalau Najwa tiba-tiba hari ini jadi menteri, kan nggak ada juga ya. Teman-teman yang lain, enak aja. Nggak, iya, nah gitu ya. Tiba-tiba. Kalau mendadak dangdut sih oke ya. Kalau ini mendadak jadi menteri, doanya begini, hasbunallah wa ni'mal wakil menteri. Berarti emang kita harus benar-benar lihat pengalaman ya Pak? Bagi saya itu penting pengalaman. Oke. Kalau dari Pak Bondi kan mungkin. Jadi gini, pemilu itu sirkulasi elit 5 tahunan ya. Dan saya ingat satu tesis ya, Pilperego Pareto, sirkulasi elit itu bersifat mutual interdependent. Jadi salah satu bagian itu saling punya ketergantungan juga dengan bagian-bagian lain. Jadi kalau kita salah memilih, maka itu juga akan berpengaruh pada banyak sekali sektor-sektor dalam sistem. Dan itulah konsekuensi dari memilih pemimpin. Mutual interdependent dengan misalnya bagaimana ketahanan ekonomi kita, bagaimana misalnya soal pengelolaan birokrasi kita, bagaimana misalnya soal banyak hal yang kemudian sebenarnya sangat krusial bagi Indonesia saat ini dan ke depan. Jadi tips tadi untuk pemilih ya, pemilih muda ya. Pertama itu paling penting sebenarnya kita mempertimbangkan calon pemimpin kita itu dari beragam informasi menyangkut portofolionya atau latar belakangnya. Itu cari tahu, baik itu caleg maupun capres dan cawapres. Jangan pilih caleg, capres, cawapres yang bermasalah dari sisi hukum terutama ya, dan tentu juga etika. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga bagus juga kalau kemudian si para pemilih ini mempertimbangkan satu sumber informasi dengan sumber informasi lainnya. Karena ingat ya, sekarang ini kan era keberlimpahan informasi. Ya, dan informasi itu sangat banyak polusinya sekarang. Terutama dari kepentingan ekonomi dan kepentingan politik ya. Contoh misalnya media sekarang udah banyak terafiliasi ke para kandidat. Maka jangan kemudian kita hidup dalam asupan satu sumber informasi saja. Jadi harus komparasi. Ya, jadi misalnya nih nonton Metro, nonton TV One, nonton juga media-media lain untuk jadi komparasi supaya kemudian apa? Kita lebih melek. Iya, betul. Jangan kemudian di sosial media juga sama. Jangan kemudian kita hanya mengklik sesuatu yang bisa menyenangkan dan abai dengan komparasi, karena ini eranya echo chamber ya. Jadi kan ada kolam perbincangannya di itu aja, atau era filter bubble ya. Iya, betul. Nah, itu jangan sampai kemudian proses kita berinteraksi itu hanya berada di kolamnya sendiri, sehingga kemudian jatuhnya bukan mencari kebenaran tapi sebenarnya pembenaran gitu ya. Makanya kemudian tips untuk pemilih, jadikan basis atau sumber informasi itu lebih dari satu dan dikomparasikan. Jangan sampai kemudian kita terjebak pada peneguhan apa yang sebenarnya ingin kita teguhkan gitu. Nah, yang terakhir, karena ini kan pemilu itu tentu ada prosedur-prosedurnya, termasuk pada saat kita berada di bilik suara, maka juga cari tahu bagaimana supaya suara kita jadi suara sah. Misalnya nih, bagaimana prosedur supaya kalau mencoblos di TPS itu jangan sampai menjadi suara tidak sah. Ya, karena apa? Suara tidak sah di Indonesia ini dari pemilu ke pemilu makin besar. Tahu nggak suara tidak sah di pemilu 2019 berapa? Berapa tuh, Pak? Itu udah sampai di angka 11%, berarti 17 jutaan suara tidak sah di pemilu 2019. Partisipasinya tinggi, tapi suara tidak sah itu udah di atas angka 4% yang ditolerir di dunia. Jadi di dunia itu, election hanya mentolerir suara tidak sah itu 4%. Sekarang kita udah di angka 11%. Jadi kalau melihat angka itu, kita khawatir nih. Bukan khawatir dengan mereka yang berpartisipasi. Karena apa? Karena saya yakin angka partisipasi politik di Indonesia itu salah satu negara dengan tingkat partisipasi tinggi.
di dunia, masuk the big three itu sebagai negara paling banyak jumlah partisipasinya, tapi angka suara tidak sah juga tinggi, makanya itu harus jadi catatan kita semua gitu. Nah, yang terakhir sebagai bagian juga karena ini adalah masyarakat demokratis, jangan kemudian kita mengintimidasi teman, sahabat, pacar, atau mungkin juga orang-orang terdekat kita untuk memilih si A atau si B. Biarkan orang kemudian memilih itu dengan hak sipil politik yang melekat pada dia. Gitu. Oke, jadi jangan ke distract sama orang tua. Kadang kan ada tuh orang tuanya yang suka milih, kamu harus pilih ini ya, awas loh kamu gak milih ini, gak boleh, kayak gitu. Banyak tuh teman-teman aku yang case-nya kayak gitu, Pak. Jadi dia mau pilih, dia tuh udah mantep nih sama dirinya, mau pilih misalnya contoh 03. Tapi orang tuanya bilang, kamu harus 01, kalau 03 itu nggak, kayak gitu. Pokoknya kamu harus 01, gitu. Jadi dia ikutan, gitu banyak. Gitu. Jadi emang mungkin untuk generasi sekarang harus benar-benar yakin sama diri sendiri mungkin. Betul. Jadi jangan labil. Jadi tunjukkan, jadi gini Najwa, tunjukkan sebagai Gen Z yang memiliki rasionalitas dan kebebasan untuk memilih, untuk berpartisipasi secara aktif di bilik suara. Tadi betul ya, jadi pertama suaranya harus sah, kedua juga pilihannya harus yakin dengan hati karena memang ini masa depan dia. Sebetulnya 1, 2, 3 bukan 1, 2, 3-nya yang paling penting, tetapi mau milih nggak itu jauh lebih penting ya, karena seperti di awal saya katakan, jangan sampai angka yang dibangga-banggakan Gen Z yang demikian besar ya sama gen milenial ini justru menghancurkan dirinya sendiri karena tidak berpartisipasi. Nah, kalau begitu kan malah kontraproduktif. Jadi itu yang paling penting. Oke. Berarti emang harus dipilih dengan hati sendiri ya? Dipilih bukan hanya dengan hati, tapi dengan pikiran. Dengan rasionalitas. Betul. Ya. Benar-benar harus benar-benar banget ya dipilihnya gitu. Jangan asal, jangan ikutan kemauan orang. Jangan karena semata-mata gimmick. Iya, betul. Ya, tapi punya tanggung jawab. Kenapa? Ya benar, seperti sering diomongkan itu. Suatu suara Anda akan menentukan nasib bangsa. Betul. Itu bukan hanya sloganistik menurut saya. Memang sangat menentukan. Karena apa? Kalau di jumlah, ya kan akan muncul pemenang dari kumulasi suara, ya kan? Karena Indonesia ini menganut sistem pemilu dengan model kumulasi suara nasional. Beda dengan Amerika, electoral college system, ya, winner takes all di negara bagian. Kalau kita dari TPS direkap sampai nasional, siapa pemenangnya? Kalau 50% plus 1, dia akan memenangi pemilu untuk capres ya. Mungkin closing statement kali ya Pak. Kita udah di penghujung podcast nih, mungkin closing statement dari Pak Gun dan Pak Tantan mungkin untuk generasi sekarang, untuk pemilih pertama, untuk pemilih muda, untuk undecided voters, untuk yang kemakan gimmick, dan untuk orang-orang yang masih labil sama dirinya sendiri untuk memilih. Nanti tanggal 14 Februari mau milih siapa mungkin? Iya. Boleh. Gen milenial dan Gen Z yang jumlahnya besar itu bukan sekedar angka. Kalau hanya sekedar angka, dia hanya nominal untuk memenangkan salah satu pasangan, apalagi dengan modelnya mobilisasi. Untuk apa? Jadi berilah kekuatan pada kesadaran dan rasionalitas, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kemudian kita bergerak dengan basis pemikiran, maka tentu kebermanfaatannya akan menjadi lebih signifikan. Berbeda orang kemudian bergerak ke TPS, tapi pikirannya kosong, ya kan? Dia hanya akan dimobilisasi, entah itu melalui vote buying, entah itu melalui isu sara, atau mungkin intimidasi. Nah, itu kan sebenarnya merugikan, ya kan? Maka untuk bangsa sebesar Indonesia, sayang kalau kita melewatkan momentum proses yang sudah bagus ini untuk kembali ke demokrasi yang mundur ke belakang. Contohnya misalnya dengan membuat pemilu bohong-bohongan. Pemilu itu adalah satu tanggung jawab. Pemilu itu di situ terdapat aturan. Jangan melampaui aturan. Kemudian pemilu itu juga punya basis nilai. Oleh karena itu, maka anak-anak gen milenial dan Gen Z harus menjadi penyuplai ya suara signifikan dengan basis kesadaran.
Jangan basis mobilisasi semata, apalagi dia bergerak bukan karena kesadaran pikirannya. Itu. Oke, kalau dari saya kepada Gen Z dan Gen milenial dimanapun, buktikan bahwa eksistensi kalian itu ada dengan cara datang ke TPS, buktikan hati nurani dan pikiran itu dalam pencoblosan. Karena kalau pengen memenangkan kontestasi ini, hanya itu caranya. Kalau diam di rumah, berteriak, atau hanya kirim pesan ke tempat lain, berteriak-teriak memprovokasi orang, tapi tidak pergi ke TPS, itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Berarti kita benar-benar harus datang tuh tanggal 14 Februari, benar-benar harus coblos dengan sesuai hati, pikiran, dan dengan apa yang udah kita riset ya. Ya. Oke, mungkin kita udah di penghujung podcast Game Changers. Semoga podcast kali ini bisa membuat generasi sekarang itu terbukalah pikirannya ya untuk melakukan perubahan, melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan oleh generasi milenial dan generasi Z gitu ya. Oke, terima kasih ya Pak Gun dan Pak Nathan atas waktunya. Mungkin see you in the next video. Bye.